Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang kompak. Sekali lagi Bapak ulangi, kurang kompak. Biar semangat, biar rame. Ya, kita menuntut ilmu diawali dengan semangat. Ya, diawali dengan semangat. Oke, Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu, semangat. Karena menuntut ilmu harus dengan semangat, insya Allah kalau semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga kita bisa menuntut ilmu di gedung ini dalam rangka MPLS, pertemuan antara siswa baru dengan sekolah yang baru. Selawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Baginda Alam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Yang pertama, pengenalan, nama saya Umang Sunandar, SPDI. Di sini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Hubungan Industri. Tetapi kali ini dalam acara MPLS ini akan menyampaikan materi, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Silakan anak-anakku yang tercinta, ya, disiapkan alat tulisnya. Kamu harus menyimak secara betul, seksama, karena materi ini nantinya akan kamu buatkan makalah dari materi ini. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan wawasan Wiyata Mandala. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala Bapak bagi dua. Yang pertama, wawasan, yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Ya, sekali lagi Bapak ulangi, tolong yang di pojok itu jangan basak bisik ya. Silakan yang di pojok juga menyimak. Bapak ulangi, wawasan yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Yang kedua, wiyata atau pendidikan Mandala, yakni tempat atau lingkungan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Ya, di sini ada unsur-unsur Wiyata Mandala, ada 5 poin. Ya, ada 5 poin. Silakan dicatat lagi. Yang pertama yaitu sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, atau bisa saja disebut hubungan yang serasi. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Maksudnya begini, yang poin keempat, artinya dari masyarakat di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu harus sama-sama menjaga citra baik nama sekolah, nama guru, dan warga sekolah ini sendiri. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Oke, yang B ya, yang B yaitu sekolah dan fungsinya. Silakan ditulis yang B, yaitu sekolah dan fungsinya.
sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM. Apa itu Pak PBM? Ada yang tahu nggak PBM? Ya, penyelenggaraan ya, belajar mengajar. Ya, bagus. Bapak ulang, sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk pembinaan dan pengembangan. Apa itu yang dikembangkan? Nah, di sini Bapak sudah membuat yang dikembangkan yang ada 4 poin. Ya, Bapak akan di sini ditulis ada 4 pengembangan. Yang pertama, silakan ditulis, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Ya, bisa dengan antar manusia juga, bisa juga dengan Tuhannya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu itu Tuhan selalu melihat kita. Ya, makanya harapan Bapak dari MPLS ini, kamu selalu belajar dengan baik. Artinya jangan melakukan yang tidak baik, karena kalau kamu melakukan yang tidak baik, semuanya itu dilihat oleh Tuhan. Ya, itu masuk ke poin 5, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan. Yang keempat, kemampuan berkarya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke SMK Karya Pembaharuan, kamu harus berkarya, harus mempunyai ya karya tulis. Minimal kamu nilainya itu lebih baik di SMK Karya Pembaharuan ini. Mungkin kamu di SMP, di Sanawiyah, dan sederajatnya kurang begitu baik nilainya, maka kamu sudah berkumpul menjadi siswa baru SMK Karya Pembaharuan. Kamu harus memperbaiki nilai itu semua. Paham ya? Oke. Lalu yang C, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam kegiatan PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ya, dalam suasana yang dinamis. Oke, langsung yang D, silakan ditulis yang D. Ya, yang D itu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Nah, di sini ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, Bapak bikin 3 poin saja yang Bapak jelaskan yang termasuk dalam ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Udah ditulis. Oke, yang pertama ada guru dan siswa. Ya, jadi kalau misalnya sekolah itu ya ada guru, ada siswa. Kalau enggak ada siswa, ada guru saja, belum terjadi kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ada guru dan siswa. Nanti akan timbulnya ada PBM yang tertib. Oke. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Nah, semacam ini semua kan sudah kumpul di sini semua nih, di gedung di sekolah SMK Karya Pembaharuan. Ya, semuanya sadar, ya, semuanya ingin belajar. Makanya di sini ada semangat yang mantap. Sama dengan slogannya, yaitu SMK bisa. Setuju? Ya, setuju. SMK bisa. Nah, kalian yang sudah masuk ke dalam SMK Karya Pembaharuan, harapan Bapak, harapan guru semuanya agar nilainya itu lebih bagus dan karyanya juga sesuai dengan logo SMK Karya Pembaharuan, berkarya, dan berkarya. Oke.
Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, maksudnya di sini terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya karena kedepannya kita sebagai orang tua yaitu harapannya ada di kamu sebagai siswa-siswi baru ya yang ngisi kemerdekaan. Nah, jadi kamulah nanti yang akan mengisi kemerdekaan ini. Maju dan tidaknya Indonesia ada di tangan Anda. Paham? Iya, paham. Jadi ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu yang poin 3 itu terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Ya, seutuhnya. Oke. Lanjut yang E. Yang E, prinsip sekolah. Oke, Bapak jelaskan terlebih dahulu, silakan disimak ya. Silakan disimak. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham, sikap dan perbuatan yang secara sadar atau tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal atau usul atau keturunan, tingkat sosial ekonomi serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berbeda. Oke, silakan disimak. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, di sini Bapak akan jelaskan lagi ada 9 prinsip-prinsip sekolah. Oke. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Ya, kamu semuanya sudah kumpul di SMK Karya Pembaharuan, nanti akan belajar, mau tidak mau, senang tidak senang, kamu akan 3 bulan belajar di SMK Karya Pembaharuan ya. Harus, karena orang tua kamu semuanya sudah mempercayakan masuk atau belajar jadi siswa baru di SMK Karya Pembaharuan. Oke, dalam hal ini sekolah harusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup atau disingkatnya PLH, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Oke, poin yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidikan. Apa itu di bawah bimbingan pendidikan? Ya, semuanya sekolah itu mempunyai aturan, mempunyai atasan, yaitu yang ada di Pemda. Jadi semuanya harus ikut aturan pemerintah. Lalu bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua. Ya, jadi diganti. Jadi kalau misalnya di rumah itu kamu belajar sama orang tua, ya nanti di sekolah kamu belajarnya dengan dewan guru. Makanya sekolah dijadikan namanya rumah yang kedua. Iya, di rumah belajar, di sekolah juga belajar. Kenapa sekolah dijadikan rumah yang kedua? Karena di sekolah kamu mempunyai guru, mempunyai wali kelas. Nah, adapun nanti wali kelas itu sebagai orang tua kedua dari orang tua kamu yang di rumah ya. Oke, selanjutnya poin yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dan pelayanan yang adil.
atau merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge ya, maupun transfer of eksperimen dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensi, dan juga kemampuan fisik atau gagasan sekolah inklusi. Oke, yang keempat, silakan ditulis. Yang keempat yaitu sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Udah, Bapak ulangi. Yang keempat yaitu sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Silahkan disimak. Prinsip ini sejajar dengan teori multi-intelligence atau Howard Gender yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan lainnya juga diperhatikan secara seimbang. Oke, anak-anakku yang tercinta, oke, beri semangat sekali lagi. Coba biar enggak loyo, semuanya mengatakan SMK bisa. Ayo, 1, 2, 3, SMK bisa. Mantap ya, mantap. Yang kelima yaitu sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Pengertiannya, peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya, pendapat perhatian yang seimbang. Nanti di sini di sekolah ya, yang mempunyai keahlian semacam marawis, drum band, ya kan, nanti di sini akan dikembangkan. Yang mempunyai paskibra bakat baris berbaris, paskibra dan lainnya nanti akan diperhatikan di sini. Oke, yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat. Jadi kita semuanya harus bersahabat ya, maksudnya yang dari Jakarta, yang dari Blokang, yang dari mana saja, kalau sudah kumpul di SMK Karya Pembaharuan, kita semuanya menjadi saudara ya, bahu membahu untuk memunculkan kreatif baru, ide baru, sehingga karya-karya barunya di sini bisa ditempa yang menghasilkan karya yang bagus, sehingga misalnya lomba pramuka jadi lomba pertama, paskibra jadi lomba pertama. Nah, nanti SMK Karya Pembaharuan bisa muncul di permukaan. Boleh siapa? Boleh Anda semua, karena semuanya mempunyai kemampuan. Cakep. Oke, yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjalani pemikiran peserta didik dengan perintah. Jadi harus mempunyai kemauan, artinya jangan main disuruh baru jalan. Contohnya, di depan kelas kamu ada sampah, ya itu harus dibersihkan ya. Kita malu dong, kelas kamu adalah rumah kamu, ketika guru mau ngajar ya kan, di situ ada sampah, harusnya dibersihkan dulu. Ketika guru masuk udah nyaman, sudah bersih, guru pun akan memberikan materinya dengan tenang.
Lalu dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjalani pemikiran peserta didik dengan perintah. Nah, yang tadi harus mempunyai apa? Mempunyai kesadaran. Lanjut ke poin 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, atau disebut dengan bahasa kerennya learning society. Nah, itu sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Maksudnya begini, banyak tetangga-tetangga kita yang kurang beruntung, yang tidak mempunyai uang untuk masuk, ya kan. Nah, mungkin saja ada yang pengen sekolah tetapi nggak bisa masuk ke dalam sekolah, dia hanya ngintip di jendela, mendengarkan kalau belajar, dia nulis segala macam. Nah, dia bisa mengambil ilmu. Nah, masuk ke dalam poin 9 ini, ya, masuk ke dalam poin 9 ini. Jadi namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Bisa saja orang yang nggak mempunyai uang untuk masuk ke SMK Pembaruan karena memang sekolah kita mewah, ya kan, mepet sawah, ya kan. Jadi ada aja tuh mungkin yang ingin belajar tapi nggak punya uang, dia ngedengerin dari jendela, bisa semacam itu dapat ilmunya. Oke. Masuk ke poin F, yaitu penggunaan sekolah. Ya, penggunaan sekolah. Kamu nanti akan menempati kelas kamu masing-masing, ya, menempati kelas kamu masing-masing. Anggap saja kelas kamu itu rumah kamu, ya. Rumah kamu harus dijaga, kebersihannya, kenyamanannya, ya, itu harus dijaga. Oke, Bapak jelaskan poin F, penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Nggak boleh tuh, kamu misalnya bawa barang dagangan dari rumah, orang tua kamu punya jualan misalnya, yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, kamu bawa, kamu jual di sekolah, tuh nggak boleh, ya, nggak boleh. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan atau alat media pembelajaran siswa. Nah, di sini namanya sekolah sudah pasti menjadi alat media pembelajaran. Misalnya kamu nanti akan belajar ilmu pengetahuan alam misalnya sama Pak Umang nanti, ya. Nanti kamu misalnya disuruh meneliti antara tanah yang subur dengan tanah yang tidak subur. Adanya di mana? Lah, di lingkungan kita juga ada, ya, di sekolah kita. Makanya poin yang kedua ini, sekolah merupakan lingkungan atau alat media pembelajaran siswa. Nah, nanti kamu belajar IPA, meneliti tentang misalnya tanah yang subur dan tanah yang tidak subur. Ada kandungan apa tuh dalam tanah yang subur? Lalu kenapa sih tanah yang nggak subur itu nggak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan? Nanti diteliti sama kamu. Nah, ya, di sini poin ini, poin 2 ini masuk ke dalam sekolah merupakan lingkungan alat atau alat media pembelajaran siswa. Di SMK Karya Pembaruan ada lab komputer, ada lab bahasa, dan juga ada perpustakaan. Itu semua sebagai alat pembelajaran siswa. Oke, masih semangat? Harus semangat, ya, harus semangat. Biar semangat, biar kompak. Sekali lagi, SMK bisa, kurang keras, SMK bisa. Nah, mantap, semacam itu. Oke, yang ketiga penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu nggak boleh. Syukur alhamdulillah memang
siswa-siswi SMK Karya Pembaharuan yang baru ini memang agamanya Islam semua kan gitu. Tetapi Bapak yakin Islamnya Islam KTP. Ada juga tuh yang nggak sholat subuh kesiangan ya karena Islam KTP. Belum sepenuhnya seutuhnya ngerti tentang ajaran agama yang dianutnya ya. Itu nggak boleh tuh nanti di dalam sekolah kamu mengajarkan agama yang tidak sesuai, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Masuk ke dalam poin 3 tuh, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Lalu yang keempat, propaganda politik kampanye. Nah, yang di sekolah itu yang diperbolehkan nanti ketika pergantian OSIS tuh baru politik kampanyenya boleh. Tetapi selain dari politik OSIS itu nggak boleh di sekolah ya. Lalu yang kelimanya, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Nah, semacam itu. Lalu yang poin yang kelima, poin yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Nah, ini yang kebanyakan anak-anak cowok ingin kenal, tawuran segala macam itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kamu seharusnya kalau kamu ingin melakukan sesuatu, kamu pikir dulu apa sih sisi baiknya dan apa sih sisi negatifnya. Nah, kamu harus berpikir ke sana sehingga kamu nanti tenarnya itu dengan berkarya. Contohnya SMK yang di mana, yang di Malang ya kan, bikin sekolah, bikin misalnya robot, bikin misalnya mesin rumput dengan kayu tetapi bisa membersihkan rumput. Nah, itu karya-karya anak SMK, harusnya semacam itu. Oke, lanjut yang G. Yang G silakan ditulis, yaitu penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Kok ada ketahanan sekolah, Pak? Ada ya. Yang namanya sekolah sama saja dengan masyarakat kecil ya, harus ditata, harus ada security-nya. Kamu kan melihat di depan itu ada security ya. Iya, di depan lihat kamu ada security, itu adalah salah satu contoh untuk ketahanan agar kondusif, agar aman. Yang G, penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Bapak rangkum oke, sebentar, ada 2 poin ya. Ada 2 poin. Poin pertama yaitu ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya bersifat preventif ya, preventif. Oke, yang kedua untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah melalui langkah-langkah berikut. Oke, jadi yang kedua itu untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya ya, Bapak jelaskan di sini ada berarti sampai I ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I ya, ada 9 Bapak merangkum untuk menjelaskan tentang sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah melalui langkah-langkah ya. Yang pertama atau yang A, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Siapa warga sekolah? Ya kamu, ya kan, kamu kan udah masuk ke SMK Karya Pembaharuan, maka kamu sudah masuk menjadi warga sekolah. Oke. Untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Jadi kamu
Tidak boleh juga tuh nanti ketika ada guru menjelaskan kamu ribut. Nah, itu nggak boleh tuh, harus menyimak ya. Oke, yang B, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, kamu sudah diterima sebagai siswi baru SMK Karya Pembaharuan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu selama 3 tahun kamu harus menjalani tata tertib sekolah ya. Oke, paham? Yang C, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang D, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Nanti kalau misalnya ada yang tawuran, ya syukur-syukur jangan ada ya, jangan ada karena tidak ada manfaatnya. Malu kalau kamu tawuran nanti dari sekolah, orang tuanya dipanggil ke sekolah bukan untuk menyaksikan nilai kamu yang baik, malah menyaksikan kamu bertingkah laku yang negatif, yaitu ya tawuran. Nggak boleh ya, nggak boleh. Lalu yang E, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Oke, yang F, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun dan berdisiplin. Yang G, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, atau informasi dan penemuan para ahli. Lanjut ya, Bapak singkat yang H, mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Oke, jadi siswa-siswi yang di sekolahnya sudah ada atau ikut tadinya pengembangan semacam tadi yang sudah Bapak bicarakan, nanti di sini akan dikembangkan lagi tentang pramuka, ya kan, tentang paskibra dan lain sebagainya. Yang I, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Nah, di sini sekolah SMK Karya Pembaharuan juga nanti tidak mau kalah untuk iptek ini ya, nanti ada per 6 bulan atau mudah-mudahan nanti akan ada studi banding. Nanti akan dibawa siswa ke tempat-tempat untuk wisata yang ada studi banding atau belajar di tempat-tempat semacam monumen yang bersejarah semacam itu. Lalu ke H, yaitu tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Oke, tolong disimak. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin, menyelenggarakan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga pendidik, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala ya di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Nah, ini sudah Bapak rangkum lagi ya, ada 5 poin ya, silakan ditulis yang berkenaan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Ada 5 poin, Bapak sudah merangkum, silakan ditulis. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras seperti sarana dan prasarana dan perangkat lunak, yaitu peraturan-peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah ini.
Yang keempat, kalau nulisnya nggak bisa cepet, ya kira-kira yang bisa ketangkap saja. Artinya yang penting maknanya ya ke situ. Oke. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern. Ya, yang bersifat intern kepala sekolah, pendidik, orang tua, dan siswa. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, ya, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan sebagainya. Lanjut yang I yaitu yang terakhir, ya, yaitu mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Sekali lagi bersemangat, kompak, ya semuanya. SMK bisa gitu. 1, 2, 3. SMK bisa. Nah, sip, mantap. Oke, masih semangat. Terakhir nih, yaitu yang I, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga menghilangkan dampak yang negatif, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan sebagai berikut. Yang pertama, tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif melalui antara lain. Silakan ditulis. Ini ada Bapak rangkum sudah dari A sampai F. Yang A, memelihara sekolah, ya, memelihara sekolah. Yang memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Nah, itu kepala sekolah sudah menyiapkan. Yang B-nya menciptakan suasana yang harmonis, ya. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang C, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Nanti itu akan dijelaskan oleh kesiswaan. Apa saja yang boleh dibawa ke sekolah atau tidak nanti ya akan dijelaskan oleh kesiswaan. Artinya kalau kamu sekolah ya yang harus dibawa ya buku, alat tulis, ya kan. Nggak boleh tuh yang dibawa celurit atau minuman keras, nggak boleh. Ya nggak boleh. Oke, yang G, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Yang E, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Yang F, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler. Apa saja yang kamu bisa ketika jam kosong silakan diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang G, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Yang H, meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai pulang dari sekolah. Nggak boleh tuh kamu berkerumun segala macam, ya nanti akan menimbulkan keresahan di masyarakat, tuh nggak boleh, ya nggak boleh. Lalu yang dua, tahap represif, ya, tahap represif yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Silakan, ini yang perlu diingat oleh kamu nih, ya, jangan sampai kamu melanggar. Nanti kalau melanggar ini sanksinya.
kemungkinan juga ada yang lebih parah di luar ini. Makanya tolong ketika kamu sekolah, niat sekolah udah sekolah aja, belajar ya, jangan segala bawa celurit dan lain sebagainya. Oke, jadi yang I tadi mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala ya, apa saja yang upaya-upaya yang boleh atau yang tidak boleh nanti dijelaskan selanjutnya. Di sini hanya menjelaskan tentang tahap reprensif upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan sekolah. Oke, yang pertama A nih, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinaan. Ya, nanti dari sekolah akan mendamaikan. Oke, yang B, mengatasi area tempat terjadi aksi. Nanti ya di situ misalnya tempat tawuran, maka di situ akan diadakan controlling. Nanti akan dari kesiswaan akan salah seorang nongkrong atau di sana ada orang, jangan sampai besok terulang kembali kejadian semacam itu. Kayak yang C, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang D, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Lalu yang E, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Lalu yang F, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang G, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku di SMK Karya Pembaharuan ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu sebagai siswa-siswa baru SMK Karya Pembaharuan. Mudah-mudahan semangat terus belajarnya. Nah, di sini terakhir Bapak akan memberikan tugas ya, untuk seperti tadi. Yang pertama, pemateri pertama Bu Apni, yang kedua juga Pak Slamet. Jadi masing-masing materi nanti akan ada tugasnya. Tugas dari Bapak kisi-kisinya sebagai berikut ya. Nanti akan kamu bikin makalah minimal tadi 5 lembar ya. Kisi-kisinya yang pertama, apa hikmah yang kamu dapat dari menyimak materi wawasan Wiyata Mandala ini? Udah tulis. Oke. Yang kedua, kisi-kisinya bagaimana sikap seorang siswa dalam menjaga sekolah agar selalu dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Oke, udah. Yang ketiga, kisi-kisinya untuk makalah yang ketiga, bagaimana sikap siswa dalam menjaga nama baik sekolah ya, terlebih nama baik kamu sendiri dalam era teknologi yang maju ini. Paham kan ya? Oke, artinya kamu takutnya nanti pakai baju seragam ya kan, bikin YouTuber masih pakai baju sekolah gitu kan, terus kamu bikin videonya yang tidak pantas. Nah, semacam itu maksudnya. Bagaimana sikap siswa dalam menjaga nama baik sekolah, terlebih nama baik siswa itu sendiri dalam era teknologi yang maju ini. Oke, yang terakhir kisi-kisinya, materi wawasan Wiyata Mandala adalah salah satu gerbang pertemuan antara siswa baru dengan sekolah yang baru ya. Jadi bagaimana sikap dan tanggung jawab siswa dalam mentaati aturan atau tata tertib sekolah yang baru? Kalau misalnya setuju, jelaskan ya. Dari sini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, Bapak juga istilahnya manusia biasa, tidak luput dengan salah dan hilaf ya. Mohon dibukakan pintu maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.